aku Deaudrey dan kali ini aku mau share quick tips untuk aku contouring biasanya tuh kayak gimana. FYI rambut aku tuh lagi messed up banget, jadi ya udah jangan diperhatiin baby hairnya karena rambut aku lagi rontok banget. Jadi ini adalah saatnya dimana aku untuk kuncir dulu rambut aku supaya nggak ribet juga. Anyway, langsung aja. Jadi aku sebenarnya sekalian mau ngenalin satu palet sih yang aku udah pakai dari lama. Bukan satu, dua palet. Yang ini tuh udah pernah aku review sebelumnya. Ini itu dari LA Colors yang I Love Makeup Contour Palette. Sama yang satunya lagi itu ada Flawed by Zilingo. Ini adalah bukan hanya contour palette tapi ada blush sama highlighter juga. Jadi blush dan highlighter kita akan pakai dari sini dan contournya kita akan pakai dari sini, dan aku akan sambil jelasin kenapa ada dua produk yang berbeda. Anyway, hari ini aku udah pakai base-nya muka aku karena tadi aku abis pakai sunblock, abis itu aku langsung pakai cushion aku. Jadi udah ke cover meskipun nggak banyak. Ini kita akan zoom in banget, deket banget, so up close with me. Muka aku gede banget, jadi FYI aku tuh senang banget contouring supaya lebih ngedefine pipi aku. Karena sekarang kalian coba cari di mana tulang pipi aku, tidak ada. Sumpah susah banget, gue nggak bohong. Tapi as time goes by, kalian pasti akan jadi lebih tahu lagi tulang pipi kalian tuh di mana sih, bentuk muka kalian tuh gimana sih, apa sih yang sebenarnya harus dikontur, apa yang nggak harus dikontur gitu. Dan jadi terbiasa juga gitu. Nah sekarang aku akan mulai dari kontur dulu. Biasanya aku kalau contouring itu meskipun paletnya segambreng, itulah kenapa aku nggak suka beli palet, karena pasti aku pakai hanya satu warna saja, dan yang selalu aku pakai tuh yang ini karena cocok sama kulit aku. Jadi biasanya kalian akan punya masing-masing skin tone kalian yang mana, dan kelihatan gak sih ini udah mau hit pan gitu, udah bentuk ya gitu. Jadi ini biasanya aku sering pakai karena ya udah mau habis, jadi kayak harus beli yang baru, akan cari lagi yang sesuai. Kalau kalian tahu Vina X Cella yang Minuet palette, konturnya mereka itu the best. Aku masih belum bisa dapetin produk yang kayak gitu selain di situ, jadi aku berharap banget mereka akan ngeluarin full size nya khusus untuk yang konturnya karena itu the best banget. Aku nggak bohong, aku love banget sama produk itu. Ya tapi sekarang alternatifnya ada, ini LA Colors, dan dia juga sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Anyway, aku pakai ini brush aku dari Rain Doll Multitask Brush. Ini tuh sebenarnya bukan contouring brush sih in a way, tapi aku suka aja karena dia bisa ngehit muka aku dengan sangat banyak langsung, tapi tetap precise gitu. Ini aku pakai di sini. Lihat nggak sih? Jadi kalian tuh harus tahu dulu gitu loh. Ini kan tulang pipi aku di sini. Nah, aku biasanya agak sedikit nggak naik, tapi kayak sesuai lah gitu. Tuh, jadi kan kelihatan. Aku akan kontur di sebelah doang, yang sebelahnya nanti kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, biasanya aku tuh cuma sampai sini doang nih. Jadi sampai kayak ya segitulah. Jadi nggak sampai pipi, nggak sampai bibir, karena biasanya kalau kayak gitu muka kalian jadi kempot guys, dan itu menurut aku terlalu berlebihan juga. Jadi disesuaiin aja. Sih kelihatan gak sih? Mukanya juga jadi lebih lifting, lebih naik dibandingin yang sebelahnya. Dan aku enjoy banget yang namanya contouring. Nah, contouring itu bisa bikin makeup kalian juga jadi lebih glam kalau kalian merasa kayak aduh makeup gue kurang glam nih. Nah, contouring tuh bisa banget untuk bikin lebih glam. Tapi kalau misalkan kalian mau yang biasa aja, sebenarnya nggak harus se-hard ini juga nggak apa-apa gitu. Tuh, kelihatan gak sih? Jadi sampai sini nih, nggak sampai tengah bola mata sih, pinggiran bola mata gitu. Itu tuh bikin ilusi muka kalian jadi beneran kayak love banget. Terus sekarang aku akan pakai di jidat aku. Ini sebenarnya biar sekalian ngasih efek BB cushion atau efek foundation yang nyatu sama kulit kalian gitu. Sama apalagi ini kan, ini aku lumayan tinggi kan, jenong guys maksudnya. Jadi harus samarkan gitu, disamarkannya dengan cara yang seperti ini. Nah jadi kalau kayak gini kan kalian jadi kayak nggak ada rongga gitu loh antara rambut, kulit kepala sama jidat kalian. Nah ini tuh kayak ya udah dikebawahin sambil diputer-puter aja.
Pokoknya sampai kalian bisa nge-achieve warna yang sesuai. Nah, sebenarnya kan kalian biasanya tuh kayak gitu kan. Boleh aja sih kalau misalkan rongga di sininya kalian tuh besar. Kalau kan rongganya tuh kecil, jadi nggak harus banget. Jadi kayak rada di sini nggak apa-apa gitu. Karena kalau nggak nanti kelihatannya jadi kayak kotor gitu lah mukanya. Nah, ini udah kelar. Sekarang bagian bawahnya. Nah, ini tuh sebenarnya kan aku juga rada nggak ada karena lagi gemuk banget. Aku body shaming diri aku sendiri, tapi memang aku tuh lagi naik 10 kilo, jadi ininya juga karena udah gak kelihatan. Maka dari itu aku biasanya kontur juga, tapi konturnya itu di bagian sini. Nah, agak diturunin aja, tapi jangan terlalu harsh bagian sini karena kalau enggak aneh. Nah, karena kalau nggak nanti leher kalian jadi kelihatan hitam, jadi ya udah agak turun-turun tapi sekalian dikasih definisi. Kelihatan nggak bedanya? Nah, ya kan, jadi ini udah tinggal dirapihin aja, yang penting dia kelihatan soft. Sebenarnya kalau kalian mau proper, kalian bisa ngambil brush. Sebentar aku ambil dulu. Kalau kalian mau lebih proper, jadi sebenarnya ini kan udah nih, tapi kan sebenarnya konturnya rada terlalu, bukan terlalu ke bawah tapi terlalu besar. Jadi aku biasanya pakai ini Pond's Magic Powder, terus pakai ini. Sebenarnya ini buat brush untuk powder, cuman di sini aku pakainya dikit aja di bagian sini nih, kan di bagian atasnya, supaya lebih defined lagi gitu loh. Ini akan jauh lebih gampang sih untuk kalian, apalagi kalau misalkan kalian sempet apa tuh namanya kayak kegedean gitu. Namanya juga baru, biasanya kan sering tuh kayak gitu. Nah, ini bisa dibersihinnya pakai powder. Jadi sebenarnya ini adalah untuk nyapu muka kalian gitu loh, nyapu yang berlebihannya tapi tetap terlihat natural gitu. Anyway, sekarang kita akan lanjut ke blush on. Nah, kenapa sih aku suka banget sama produk ini? Karena blush onnya dua-duanya itu sangat-sangat wearable. Nih, dua-duanya tuh sangat-sangat wearable warnanya. Nggak tahu kalian kelihatan apa enggak secara jelas, tapi biasanya aku mix. Nah, kalau blush on itu sebenarnya kalau aku pribadi itu kayak nggak ada rulesnya, tergantung dari aku senangnya lagi kayak gimana. Aku sempet senang banget yang kayak bridge blush gitu, yang gitunya semuanya warnanya blush on. Tapi sekarang aku juga lagi seneng blush on yang memang cuman kayak di pinggir doang biar kelihatan mukanya lebih uplifting, atau kadang aku cuman tap-tap doang biar kelihatan seger aja gitu. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu mikirin rulesnya sih, karena kan ada yang kayak oh kalau mukanya panjang harus gini harus gitu. Iya, bisa diterapkan untuk bikin, cuman menurut aku blush on itu is a very fun makeup product yang bisa kalian apain aja gitu, dan bisa bikin muka kalian jadi lebih strong, feminine, tapi juga cute. Jadi ya, you know, those things. Nah, aku bakalan mix keduanya. Ini aku udah pakai produk ini sebenarnya udah lama banget, udah kayak 5 bulan gitu. Lumayan lama deh pokoknya, dari aku udah mulai jalan-jalan kemarin aku pakai. Nah, di sini aku apply gitu aja. Sambil senyum kalau mau lebih gampang. Agak dinaikin ke atas juga nggak apa-apa. Nah, ini tuh akan bikin muka kalian jadi lebih uplift juga. Dan warnanya tuh kalau dicampur jadi kayak peachy gitu. Cakep sih. Aku tahu sih ada blush on yang kayak super keren, katanya NARS yang apa tuh, Orgasm. Itu bagus banget katanya, aku belum pernah nyobain. Tapi kalau kalian pernah nyobain, coba komen sebagus apa sih, haruskah aku mencobanya. Nah, jadi intinya triknya adalah kalian tidak boleh membuat kontur dan blush on terlihat seperti musuhan gitu. Mereka harus terlihat seperti temenan. Sahabat boleh lah, nggak perlu harus sampai yang kayak apa tuh namanya, misah banget gitu. Jadi kayak ada apa namanya, nggak ada rongga gitu loh.
gitu. Nah, seperti yang aku bilang, blush on itu fun, kalian bisa pilih warna apa aja dengan bentuk kayak apa aja yang kalian suka. Nah, yang terakhir adalah highlighter untuk di pipi. Sebenarnya highlighter itu menurut aku ada banyak cara sih, cuman yang aku suka banget itu biasanya aku pakai ini itu dari Halu RGM yang 01. Ini emang untuk highlighter, untuk di muka specifically. Nah, ini tuh pakainya gini. Jadi aku selalu pakai blush on dulu baru pakai highlighter biar mereka tetap nyatu. Nah, makanya itu di sini nih, di tulang pipi kalian yang dekat bawah mata. Udah dinaikin ke atas. Sih, kayak es krim Bubble Pop gitu. Nah, di sini juga boleh kalau kalian mau tambahin definition. Habis itu di sini juga boleh kalau kalian mau nambah-nambahin glow-nya. Kalau nggak perlu amat nggak usah. Karena kalau muka kalian minyakan, especially itu akan jadi kayak, kenapa gitu ya, gitu. Lanjut ke kontur hidung. Nah, untuk kontur hidung ini tuh tricky karena menurut aku it's all about feeling. Ya, makeup it's all about feeling. Jadi kalian sesuaiin sama bentuk muka kalian. Yang penting adalah jangan sampai dia itu terlalu lebar yang bikin hidung kalian jadi pesek. Jadi kalau misalkan kalian konturnya dari sini tuh salah nih. Betul kan, kalian hidung ada kayak cupingnya gitu kan. Nah, kalau kontur dari sini tuh salah banget karena muka kalian hidung kalian akan jadi terlihat pesek gitu loh. Jadi kalian harus konturnya tuh agak di tengah sini nih. Sebenarnya kalian tuh udah punya loh highlight dari muka kalian sendiri yang bisa kalian kira-kirain nih. Yang penting dia harus nyatu sama alis biar gak kelihatan kayak misah gitu. Aku akan praktekin ya, pakai telunjuk biar gampang. Terus aku pakai ini. Nah, ini aku langsung cari mana posisinya. Nah, ini kalian tuh harus ngekonturnya ke dalam. Tuh. Dalam gitu ya. Jangan keluar. Ke dalam, baru habis itu tarik pelan-pelan. Makin lama makin ke atas, habis itu kalian bisa bagian sini juga gak apa-apa, biar lebih dalam lagi. Nah, kalau kayak gini kan, kok aneh ya, ada garisnya gitu. Nah, ini saatnya kalian untuk di brush. Jadi contouring hidung itu harus samar-samar, jangan kayak terlalu hard, kecuali kalian mau syuting TV, film, atau kalian mau perform, itu baru deh boleh. Tapi kalau kayak daily basis mah nggak usah guys, nggak usah terlalu berlebihan. Yang penting ada definisinya, karena nanti akan dibantu sama highlighter anyway kalau kalian pakai highlighter. Nah, kalian ngerasa, iya kehapus kurang, nah ini tambahin lagi. Yang penting garisnya harus lurus. Oke guys, jadi itu dia contouring dari aku. Ya aku akan selesain dulu sebelahnya, and I'll be right back. Oke guys, jadi aku udah kelar nih kontur, blush, dan juga highlight muka sebelah aku. Nah, terus yang terakhir aku cuma mau ngasih final touch aja biar kalian tahu kayak gimana sih highlighter kalau dipakai di hidung. Jadi kalian pakai tangan aja, menurut aku lebih precise. Abis itu kalian taruh di bagian tip hidung kalian. Terus abis itu diginiin. Di atasnya tuh udah bagian kayak sisa-sisa dari konturnya. Kelihatan nggak? Pakai di tip, abis itu di gitu biar nggak terlalu gimana-gimana. Kalau kurang bisa langsung gituin. Jadi intinya adalah biar fokusnya tuh di sini, kelihatan banget hidung kalian tuh tinggi. Baru abis itu kalian kalau mau nambahin sisanya ditaruh sini nggak apa-apa. Ini tuh tambahan ya, kalau dagu kalian udah panjang nggak perlu. Oke guys, jadi itu dia. Kalau kalian kepo, kira-kira gimana sih cara pakai kontur kalau konturnya itu kontur krim. Nah, kalian hanyalah perbedaannya, kalian harus kontur di atas foundation atau di atas yang muka yang bare face bisa, atau di atas foundation atau BB cushion. Pokoknya yang liquid, jangan di atas powder karena akan jadi patchy banget ya, udah pusing deh kalau udah kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai itu, tahan lamaan mana menurut aku sama aja. Kalau kalian pakai krim memang
in a way kalau kalian nggak setting akan jauh lebih tahan yang krim, tapi untuk work on-nya itu susah banget. Kalian harus punya skill dulu, baru abis itu kalian bisa deh tuh pakai contour krim, karena blendingnya, precise-nya itu lebih susah dibandingin pakai powder. Hence krim itu lebih tahan lama, tapi kalau powder itu nggak lebih tahan lama daripada krim, tapi jauh lebih gampang diaplikasiin. Makanya di sini aku pakainya yang powder, dan juga powder itu lebih gampang ditemuin, terus juga yang bagus tuh banyak banget. Terus kalian juga bisa ngatur kepresisian pipi kalian, jidat kalian dan segala macem. Terus warnanya juga bisa lebih keluar atau enggak itu tergantung kalian dari cara kalian apply kayak gitu. Jadi menurut aku ada banyak hal banget yang bisa kalian kulik, tapi kalau disuruh pilih krim atau powder menurut aku itu. Hal yang kedua adalah pemilihan warna kontur. Pemilihan warna kontur itu tricky banget, nggak ada yang namanya satu kontur untuk semua wajah tuh nggak ada. Makanya aku pun pada saat beli palet ini nggak semua warna bisa aku pakai gitu, padahal ini warna-warna kontur juga kan, karena memang nggak cocok aja di aku. Sedangkan Float itu punya contouring tapi nggak cocok juga di aku. Nih warnanya terlihat mirip, kalau kalian bisa lihat ya, aku akan bandingin ya kiri kanan warnanya, tapi yang ini tuh jauh lebih kuning atau orangey, dan aku paling nggak suka pakai apa tuh namanya kontur yang jadi orange di muka aku. Itu menurut aku kayak turn off banget. Jadi kalau bisa kalian cari kontur yang memang gak orange di muka kalian, jauh lebih coklat nggak apa-apa, asalkan jangan orange gitu turnsnya, karena kalau nggak nanti muka kalian jadi sangat terlihat fake gitu. Meskipun pakai contouring sudah terlihat fake, tapi jangan ditambah-tambah guys. Gitu. Jadi menurut aku itu kalian kok cari warna itu, yang penting adalah jangan sampai dia jadi orangey. Mau nggak mau pasti kalian harus trial and error, karena kan pasti pada saat kalian coba orange terus gimana ya mau nggak mau berarti nggak cocok sama kalian gitu. Terus apalagi ya yang penting, setting muka kalian itu penting banget kalau contouring, supaya konturnya tetap on flick. Nah, settingnya tuh caranya gimana? Biasanya aku bisa pakai magic powdernya Pond's, setting powder apapun bisa. Itu untuk nge-setting seluruh makeup sih sebenarnya. Jadi itu dipakainya di terakhir banget. Atau kalau mau lebih gampang lagi, itu adalah pakai, ini kan makeupnya rada dewy gitu kan. Kalau kalian pakai powder akan jadi matte. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian gak mau hasilnya matte, kalian bisa pakai spray setting spray. Kalian bisa pakai setting spray. Aku lagi suka banget yang Lux Crime yang warnanya hijau. Aku akan tampilin botolnya karena aku males ngambilnya. Dan untuk kalian juga yang nyari muka yang tetap dewy tapi kalian tetap mau set gitu, kalau menurut aku, kalian kalau mau coba as a beginner, kalian bisa coba untuk beli satu whole palette dulu. Kayak gini tuh nggak terlalu mahal kok guys, kayak 100 ribuan, apa nggak nyampe, even nggak nyampe 100 ribu. Nanti aku taruh juga linknya di bawah biar kalian bisa dapet juga. Nah tapi kalian jadinya bisa trial and error, kalian bisa cobain warna apa yang cocok. Nanti nextnya kalian udah tahu warna kalian tinggal bawa aja contohnya untuk beli yang satuan gitu. Karena memang jujur beli satuan jauh lebih hemat karena kalian dapat lebih gede dan itu udah sesuai. Kalau kayak gini kan sebenarnya mubazir gitu. Cuman ya that's the perks kalau kalian mau cari kontur. Kalau blush, menurut aku blush on itu tergantung dari shade kalian, tapi memang blush is a very fun thing, very fun makeup selain lipstick menurut aku. Jadi kalian bisa coba-coba aja yang mana yang cocok sama kalian. Kalau highlighter pribadi, aku tuh senengnya highlighter yang gak terlalu kuning kayak Fenty yang kilawat. Menurut aku itu terlalu kuning di aku. Aku harus cari yang silver tapi nggak terlalu silver. Kayak highlighternya Float ini menurut aku pas banget di aku, karena dia itu nggak terlalu gold tapi juga nggak terlalu silver, so it's a very nice color. That's why aku suka sama highlighternya dia juga gitu. Nah again, kalau misalkan kalian mau coba-coba dulu, saran aku adalah beli yang palet dulu supaya kalian tahu warna kalian apa. Nggak harus yang mahal-mahal, ada banyak banget produk yang harganya itu murah kayak Emina, Wardah, LA Colors, terus juga produk apa lagi ya murah tuh ya, pokoknya banyak lah, kalian bisa cari di online gitu. Bukan Flormar, aku kesel sekarang.
pokoknya ada produk yang dari F. Aku akan tulis di sini kalau aku inget, aku kesel banget sekarang. Salah satu produk yang bisa kalian main juga untuk cari tahu lagi soal makeup gitu guys. Duh aku jadi bawel, maaf ya, tapi semoga ini membantu kalian sih. Intinya adalah kalian harus kenalin dulu muka kalian, biasain dulu sama muka kalian, coba-coba terus begitu, supaya sampai kalian bisa tahu makeup apa sih yang cocok di kalian gitu. Karena mungkin aja meskipun bentuk wajahnya itu sama, orang lain ada yang mirip sama aku bentuk wajahnya, tapi mungkin kontur ini bisa aja nggak cocok sama mereka gitu. Jadi tergantung sih dari kemauan kalian gitu guys. So yeah, that's pretty much it from me. Terima kasih yang udah nonton dari awal pertanyaan sampai akhir, dan komen di bawah kira-kira kalian mau nonton video-video beginner tutorial kayak gini lagi apa enggak, supaya aku bisa bikin lebih banyak lagi untuk kalian. And I'll see you on my next video. Sharing is caring. Hope you like what I shared. Bye.